Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan presentasikan hasil diskusi kami yaitu kurikulum modul ajar 2025 dan 2026 yaitu bahasa Inggris untuk siswa sekolah dasar SD di fase C. Yang pertama yaitu saya sendiri disusun oleh saya sendiri Nur Hikmah Syukuri dan teman saya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu informasi umum, yaitu jenjangnya itu SD 4 Tanjung Batu, kelasnya kelas 4 fase C. Semesternya semester ganjil. Topiknya daily activities. Lokasinya lokasi waktunya yaitu JP 80 menit. Jenis modulnya yaitu 1 pertemuan. Rangkaian pembelajaran yaitu memahami dan menggunakan kosakata serta ungkapan sederhana untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Daily aktivitas dalam bentuk teks, lisan atau tulis dengan struktur yang sesuai. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan penyusun kalimat sederhana dalam bentuk simple present tense untuk menceritakan rutinitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap percaya diri, mandiri dan kerjasama dalam menyampaikan informasi tentang kegiatan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu profil pembelajaran Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, serta bernalar kritis dan berbinekaan global. Yang ketiga yaitu media pembelajarannya, yaitu ada LCD, laptop, video berbahan wujud benda, gambar atau ilustrasi yang berbagai wujud benda, terus papan tulis dan spidol serta worksheet siswa. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu kelompok peserta didik. Siswa dibagi ini menjadi 4 atau 7 siswa dibagi ini menjadi 6 atau 7 kelompok. Masing-masing terdiri 4 kelompok masing-masing. Siswa ini dibagi menjadi 4 kelompok masing-masing terdiri dari 6 atau 7 orang. Yang kelima yaitu metode pembelajarannya, yaitu pendekatan komunikasi konstruktivis atau metode ceramah, diskusi, praktek langsung. Metodenya yaitu tatap muka atau cooperative learning dan problem based learning. Yang selanjutnya yaitu komponen inti, yaitu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Di akhir pembelajaran peserta didik diharapkan mampu atau menyebutkan kosakata kegiatan sehari-hari seperti make up, brush teeth, atau go to school dan lain-lain, atau menyusun kalimat sederhana tentang kegiatan sehari-hari menggunakan simple present tense. I work up at 6 am. Atau menyampaikan rutinitas sehari-hari dalam bentuk lisan atau tulisan 6 atau 7 kalimat secara runtut. Yang keempat yaitu bekerja sama dalam kelompok atau menyampaikan aktivitas sehari-hari seharian dengan percaya diri. Materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tida Renita. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi guru dan siswa isi LKPD, penilaian serta bahan bacaan. Pertama, saya akan mulai dari refleksi guru, yang dimana di sini guru diminta untuk menilai apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai, apakah semua siswa sudah bisa menuliskan dan menyampaikan kegiatan hariannya dengan kalimat sederhana.
Selain itu, guru juga diminta untuk mencatat bagaimana sikap siswa selama pembelajaran. Apakah mereka antusias, cukup aktif atau masih pasif. Lalu berdasarkan hasil itu, guru akan menentukan langkah selanjutnya. Bisa dengan memberikan latihan tambahan menggunakan gambar atau video, atau mencoba metode belajar yang lebih menyenangkan. Selanjutnya di bagian refleksi peserta didik, di sini siswa diminta untuk menilai diri sendiri, apakah mereka sudah paham dengan materi yang diajarkan dan bagaimana pendapat mereka tentang kegiatan di kelas hari itu. Oke, lanjut ke LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana di bagian ini siswa diminta untuk menuliskan 5 kegiatan harian secara berurutan, mulai dari pagi sampai malam, menggunakan kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Setelah itu, mereka juga diminta menulis 1 paragraf pendek tentang kegiatan hariannya secara lengkap. Nah, untuk penilaiannya, guru akan menilai apakah struktur kalimat yang digunakan sudah benar dan apakah kosakatanya sesuai serta bagaimana urutan kegiatan yang dituliskan. Adapun skor penilaiannya itu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Terakhir ada bahan bacaan berisi teks tentang rutinitas harian seseorang, di mana teks ini digunakan sebagai bahan latihan membaca dan juga sebagai contoh untuk membantu siswa menyusun kalimat mereka sendiri. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya, di mana di bagian presi yang pertama adalah tentang ice breaking. Nah, setelah itu untuk ice breaking sendiri itu tentang Daniel ABC, dan kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, di mana peserta didik mampu menyebutkan kosakata tentang aktivitas harian, menyusun kalimat, dan menulis 5-7 kalimat tentang rutinitas sehari-hari dan bekerja sama dalam diskusi dan presentasi kelompok. Nah, kemudian selanjutnya adalah games, di mana akan dibagi dalam 4 kelompok yang terdiri dari 6-7 siswa, di mana tiap kelompok akan menyusun gambar dan kalimat menjadi urutan kegiatan yang benar. Nah, kemudian adalah Google Spin. Di sini digunakan adalah Google Spin yang digunakan untuk memilih kelompok atau siswa yang akan tampil presentasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah kuis. Nanti ada beberapa pertanyaan yang diberikan tentang mengenai aktivitas sehari-hari. Nah, setelah itu ada tugas My Daily Routine, di mana 5-7 kalimat tentang kegiatan harian yang akan ditulis pada buku. Nah, lalu mereka akan menceritakan kepada teman kelompok mereka. Nah, kemudian pada video pembelajaran ini adalah My Daily Routine yang ada merupakan tampilan video. Nanti dari video tersebut siswa akan menjawab pertanyaan. Nah, kemudian refleksi, ada beberapa poin di mana siswa menjawab pertanyaan refleksi di kertas, pertanyaan dibacakan oleh guru, dan apa kegiatan harian yang paling mereka suka. Kurang lebih seperti itu, dan kemudian yang terakhir adalah terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Mungkin demikian dari presentasi dari kami. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.